Teman-teman yang berbahagia, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pada mata kuliah komentar pendidikan anak berkebutuhan khusus modul 5 yang berkeanggotaan Nur Sinta Wita Ramalinggar, Wahyudin Ramadan, Andriana Rahmawati dengan judul Pendidikan Anak Tunarungu dan Anak dengan Kebutuhan Khusus. KB1 kita akan membahas definisi dan klasifikasi penyebab serta cara pencegahan terjadinya tunarungu dan gangguan komunikasi. Definisi tunarungu, kita bisa lihat tunarungu digunakan untuk orang yang mengalami gangguan pendengaran yang mencakup tuli, kurang dengar, sehingga berdampak negatif pada perkembangannya. Nah, di sini dibedakan orang tuli dan orang yang kurang dengar. Orang yang tuli adalah orang yang mengalami kehilangan pendengaran lebih dari 70 desibel, sedangkan orang yang kurang dengar mengalami kehilangan pendengaran sekitar 27 sampai 69 desibel. Nah, kemudian kita masuk ke ciri-ciri fisik tunarungu. Ada 4. Yang pertama, cara berjalannya kaku dan anaknya membungkuk. Yang kedua, gerakan matanya cepat dan agak beringas. Yang ketiga, gerakan kaki dan tangannya sangat cepat atau kidal. Yang keempat, pernafasannya pendek dan agak terganggu. Kemudian dari ciri-ciri segi sosial. 1. Anak tersebut rendah diri dan merasa diasingkan oleh masyarakat bahkan keluarganya. Yang kedua, perasaan cemburu dan salah sangka diperlakukan tidak adil. Yang ketiga, kurang menguasai irama gaya bahasa. Nah, sekarang kita akan membahas proses masuknya pendengaran. Bisa dilihat pada gambar bagaimana suara itu masuk ke diri kita. Ada 3 tahapan supaya pendengaran bisa masuk dengan baik kepada menuju otak kita. Nah, kemudian klasifikasi anak tunarungu berdasarkan tingkat kehilangan pendengaran dibagi menjadi 4: tunarungu ringan, tunarungu sedang, tunarungu berat, dan tunarungu berat sekali. Nah, yang menjadi perbedaan yang menonjol adalah mengalami kehilangan pendengaran. Kalau yang ringan itu 27 sampai 40 desibel, sedangkan yang sedang itu kehilangan pendengaran 41 sampai 55 desibel. Sedangkan tunarungu berat mengalami kehilangan pendengaran 56 sampai 90 desibel. Sedangkan yang berat sekali itu mengalami kehilangan pendengaran lebih dari 91 desibel. Kemudian klasifikasi tunarungu berdasarkan saat terjadinya pada anak ya. Itu ada 2, pra dan pasca bahasa. Nah, ini terjadi sebelum dan sesudah kemampuan bicara dan bahasa yang berkembang. Kemudian berdasarkan letak gangguan pendengaran ada 3.
ada tunarungu tipe konduktif, tipe sensorinueral, dan tipe campuran. Sedangkan klasifikasi berdasarkan asal-usul ketunarunguan ada dua, endogen dan eksogen. Endogen itu genetik atau keturunan, sedangkan eksogen itu non-genetik atau bukan karena keturunan. Kemudian penyebab terjadinya tunarungu. Yang pertama, penyebab terjadinya tunarungu tipe konduktif. Ada dua, kerusakan pada telinga luar dan kerusakan telinga bagian tengah. Kemudian yang kedua, bersifat atau tipe sensorinueral. Ini disebabkan karena faktor genetik, keturunan dari orang tuanya dan diturunkan kepada anaknya. Kemudian selanjutnya faktor non-genetik. Kemudian cara pencegahan. Cara pencegahannya ada 4. Dikategorikan menjadi 4. Yang pertama, sebelum nikah, pada saat hamil, pada saat melahirkan, dan pada saat setelah melahirkan. Kemudian gangguan komunikasi. Komunikasi merupakan suatu aktivitas penyampaian pikiran maupun perasaan antar individu ke individu atau individu ke kelompoknya melalui sistem simbol yang disebut atau dimaknai bersama. Pada dasarnya, komponen komunikasi terdiri dari komunikator, pesan, dan komunikan. Dalam proses komunikasi, ada kalanya tidak berjalan semestinya sehingga terjadi miskomunikasi. Kemudian, klasifikasi gangguan komunikasi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah gangguan bicara, yang kedua adalah gangguan bahasa. Gangguan bicara itu gangguan pada artikulasinya, kelancaran berbicaranya, dan gangguan suaranya. Kemudian gangguan bicara yang dihubungkan dengan kelainan orofacial seperti adanya kelainan lidah, celah bibir, celah langit-langit, serta kelainan pendengaran. Kemudian yang terakhir, gangguan bicara yang dihubungkan dengan kerusakan saraf. Sedangkan gangguan bahasa itu juga ada 4. Yang pertama, gangguan dalam bentuk bahasa, baik fonologinya, morfologinya, dan sintaksisnya. Fonologi itu huruf yang belum masuk ke dalam kata. Morfologi itu kata berdiri sendiri, dan sintaksis itu adalah kata yang sudah masuk dalam kalimat. Secara umumnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah gangguan isi bahasa atau makna bahasa, yang sering disebut dalam ilmu bahasa adalah semantik. Kemudian fungsi bahasanya atau pragmatiknya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah apasia, yaitu ketidakmampuan dalam berbahasa secara ekspresif maupun reseptif yang diakibatkan kerusakan sistem saraf pusat. Kemudian penyebab gangguan komunikasi itu ada kehilangan pendengaran, kelainan organ bicara, gangguan emosi, keterlambatan perkembangan, mental, kerusakan otak, dan lingkungan. Kemudian pencegahannya hampir sama dengan tunarungu, baik sebelum nikah, saat hamil, setelah melahirkan, dan setelah melahirkan. Kemudian KB2 kita masuk dalam dampak tunarungu dan gangguan komunikasi bagi anak. Nah,
kita bagi menjadi dua. Yang pertama dampak tunarungu bagi anak dan dampak gangguan komunikasi bagi anak. Nah, yang pertama dampak tunarungu bagi anak. 1. Dampak terhadap perkembangan bicara dan bahasa. Yang kedua, dampak terhadap kemampuan akademis. Yang ketiga, dampak terhadap aspek sosial emosional. Yang keempat, dampak terhadap fisik dan kesehatan. Kemudian yang B, itu yang pertama, kita bahas dampak terhadap perkembangan bicara dan bahasa. Nah, ada 5 fase. Fase yang pertama, umur anak 0 sampai 6 minggu. Kemudian fase yang kedua, 6 minggu sampai 6 bulan. Kemudian fase yang ketiga, 6 sampai 9 bulan. Fase yang selanjutnya, fase keempat, itu 9 sampai 12 bulan. Fase terakhir adalah 12 sampai 18 bulan. Kemudian dampak terhadap kemampuan akademis. Saya ambilkan salah satu pendapat dari Lani Gunawan menyatakan bahwa ketunarunguan tidak mengakibatkan kekurangan dalam potensi kecerdasan mereka. Akan tetapi siswa tunarungu sering menampakkan prestasi akademik yang lebih rendah daripada yang lain. Kemudian dampak terhadap aspek sosial emosional. Yang pertama adalah pergaulan yang terbatas sesama tunarungu. Yang kedua, memiliki sifat egosentris yang melebihi anak normal. Yang ketiga, memiliki perasaan takut, khawatir terhadap lingkungan sekitar. Yang D, perhatian anak tunarungu sukar dialihkan. Yang E, memiliki sifat polos. Kemudian yang keempat, dampak terhadap fisik dan kesehatan. Pada umumnya, aspek fisik anak tunarungu tidak banyak mengalami hambatan. Namun, pada sebagian tunarungu ada yang mengalami gangguan keseimbangan, sehingga cara berjalannya kaku dan agak membungkuk. Kemudian yang B, dampak gangguan komunikasi bagi anak. Nah, yang pertama, hambatan dalam berinteraksi sosial. Yang kedua, hambatan dalam pengembangan kemampuan akademik. Kemudian kita masuk dalam KB ketiga, kebutuhan khusus dan profil pendidikan anak tunarungu dan anak dengan gangguan komunikasi. Yang pertama, kebutuhan khusus anak tunarungu dan anak dengan gangguan komunikasi. Kemudian yang selanjutnya, profil dari keduanya, baik pendidikan khusus bagi anak tunarungu dan anak dengan gangguan komunikasi. Kemudian, kebutuhan khusus anak tunarungu dan anak dengan gangguan komunikasi. Yang pertama, diadakannya layanan bina komunikasi. Yang kedua, layanan persepsi bunyi dan irama, PPBI. Kemudian yang selanjutnya, kebutuhan khusus anak dengan gangguan komunikasi. Nah, kebutuhannya apa? Kebutuhan khusus anak dengan gangguan artikulasi, kebutuhan khusus anak terhadap anak yang gagap, kemudian kebutuhan khusus anak yang mengalami keterlambatan dalam komunikasi verbal. Kemudian yang keempat, kebutuhan anak dalam gangguan komunikasi karena autis. Sekarang yang C, profil pendidikan khusus bagi anak tunarungu. Nah, sistem pendidikan bagi anak tunarungu. Yang kedua, metode komunikasi. Yang ketiga, prinsip-prinsip pembelajaran tunarungu. Yang keempat, strategi pembelajarannya. Yang kelima, media pembelajarannya. Yang keenam, fasilitas pendukung. Dan yang ketujuh, asesmen atau penilaiannya.
Kemudian profil pendidikan anak dengan gangguan komunikasi. Smith mengemukakan bahwa dalam upaya membantu siswa yang mengalami hambatan dalam berbahasa dan berbicara, guru perlu mengadakan kerjasama dengan tenaga ahli, orang tua, serta menciptakan kerjasama teman sebaya. Nah, tadi sudah saya sebutkan harus ada kerjasama dengan tenaga ahli. Yang kedua, dengan orang tua. Kemudian yang ketiga, dengan teman sebaya. Dan yang keempat, intervensi gangguan artikulasi. Sekian dan terima kasih.